Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Tahun 1987, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Ini ada sebuah desa kecil bernama Pandanwangi. Udara di sana dingin menusuk tulang, apalagi jika malam sudah turun. Kabut sering datang tiba-tiba menggulung ladang-ladang dan menelan jalan setapak. Disinilah Kusno tinggal bersama istrinya, Alisa. Rumah mereka sederhana berdinding kayu, tapi selalu hangat karena ada canda dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Kusno sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, membantu Pak Darmo dan juga tetangga lain menanam padi, menanam cabai atau mencangkul ladang. Alisa mengurus rumah. Perempuan itu cantik tapi tak pernah genit. Wajahnya selalu bersih, matanya teduh, dan juga suaranya lembut. Banyak yang bilang Kusno beruntung punya istri seperti Alisa. Mereka sudah menikah hampir 2 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Alisa sempat beberapa kali hamil, tapi selalu keguguran. Tetangga pun mulai bisik-bisik, katanya ada yang tidak beres saat itu. "Gus, sumur tua itu gak boleh ditinggali, Gus," kata bayi kakak kandung Kusno yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Bayi ini adalah dukun kampung, wajahnya jarang tersenyum. Suaranya berat seperti selalu menyimpan rahasia besar. "Itu sumur warisan kakek kita. Dulu tempat orang minta izin sebelum bangun rumah. Sekarang malah kau tinggali begitu saja." Kusno hanya mengangguk sejak kecil. Ia dan bayi memang diajarkan soal larangan-larangan aneh. Jangan buang air sembarangan dekat sumur. Jangan masak jam 10 malam. Jangan menyapu halaman saat kabut turun. Tapi semua itu dulu. Sekarang zamannya sudah berubah. Apalagi Kusno orangnya ini realistis. Selama rumah itu kuat dan bisa ditinggali, kenapa harus pindah? Namun sejak 2 bulan terakhir, Alisa kini mulai sering melamun. Matanya kosong, kadang bicara sendiri. Kusno pernah mendengar istrinya menangis tengah malam. Saat ditanya, Alisa bilang hanya mimpi buruk. "Mas, aku mimpi sumur itu kok ada suaranya, Mas. Seperti berbicara. Katanya aku harus turun ke dalam." Kusno mengira Alisa hanya stres karena belum juga punya anak. Ia pun mengajak istrinya pergi ke puskesmas, tapi Alisa menolak. Ia malah makin sering duduk di dekat sumur tua itu. Kadang membawa bunga melati dan menaburkannya ke bibir sumur. "Mas, aku merasa loh ada yang memanggil," bisiknya sekali waktu. Kusno pun mulai takut. Ia akhirnya mengadu ke bayi. "Mas, ini gimana, Mas? Alisa kok jadi suka ngoceh-ngoceh sendiri gitu, Mas?" "Dia sudah disentuh. Aku kan sudah bilang, rumah itu ada penjaganya. Kamu sih keras kepala." "Disentuh? Apa maksudmu, Mas?" Bayi tidak menjawab. Ia hanya menyuruh Kusno membakar kemenyan dan meletakkan sesaji berupa telur mentah, kopi pahit dan juga segenggam tanah dari bawah ranjang Alisa ke tepi sumur. Kusno melakukannya saat itu, diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Namun 2 hari setelah itu, Alisa menghilang.
Pagi itu Kusno pulang dari sawah dan mendapati rumah kosong. Dapurnya masih hangat, nasi masih mengepul, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Alisa. Ia pun keliling kampung mencari, bertanya ke semua tetangga, tapi tak seorang pun melihatnya sejak pagi. Sampai akhirnya saat itu, seorang anak kecil yang bermain layang-layang di kebun belakang menjerit ketakutan. Hantu! Saat itu warga yang mendengar cerita itu pun datang, termasuk Kusno. Ada apa? Itu Bu, di sana. Dan saat warga dan Kusno telah datang, Alisa ditemukan tergantung di dalam sumur tua. Lehernya dililit selendang merah yang biasa dipakai. Wajahnya pucat tapi seperti tersenyum. Tangannya terlipat di dada dan di bibir sumur. Ada sisa bunga melati yang mengambang di atas air. Semua warga terkejut. Palura pun memutuskan kematian Alisa sebagai bunuh diri karena depresi. Tidak ada tanda kekerasan, tak ada juga luka selain jeretan di leher. Bahkan polisi yang datang dari kota hanya menulis laporan singkat dan pergi sebelum malam. Kusno tidak percaya, ia tahu Alisa tidak mungkin bunuh diri. Istrinya memang sering melamun, tapi tidak sampai segila itu. Ia tidak pernah bicara soal mati, tidak pernah mengeluh. Bahkan malam sebelumnya mereka masih makan bersama sambil bercanda soal ayam tetangga yang suka meributi dapurnya. Alisa, kenapa kamu tinggalin aku sih Alisa? Tangis Kusno saat itu. Singkatnya, setelah pemakaman, rumah itu pun mendadak dingin. Kusno tinggal sendirian. Bahi juga beberapa kali datang, tapi hanya duduk diam di beranda, menatap sumur yang sudah ditutup dengan papan dan juga batu. Kus, kamu harus pergi dari sini, kata Bahi akhirnya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal sih, Mas? Kamu tuh emang keras kepala ya, Gus. Kan sudah aku bilang dari dulu, semuanya sudah terlambat. Dia sudah dipilih. Dipilih siapa, Mas? Dipilih siapa? Bayi tidak menjawab. Tapi malam itu Kusno mendengar suara perempuan tertawa di halaman belakang. Ia membuka jendela dan melihat bayangan Alisa berdiri di tepi sumur. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya menggenggam melati. Kusno pun menjerit, tapi bayangan itu hilang. Sejak hari itu hidupnya tak pernah tenang. Tiap malam selalu ada suara langkah di dapur. Air sumur mendadak naik sendiri hingga menggenangi lantai. Foto-foto Alisa di dinding rumah mengelupas, meninggalkan noda hitam seperti terbakar. Kini Kusno mulai sakit. Badannya kurus, matanya cekung. Ia juga sering bicara sendiri, memanggil nama Alisa berulang kali. Warga mulai menjauh, hanya Asmi, adik Alisa yang sesekali datang membawakan makanan. Asmi, Mas tahu ada yang salah. Aku yakin mbakmu itu gak mati karena bunuh diri, Mi. Aku yakin pasti ada yang membunuhnya, Mi. Asmi menatapnya ragu. Tapi malam itu ia pun memilih menginap saat itu. Dan ketika keesokan paginya saat membersihkan lemari tua di kamar belakang, Kusno menemukan sesuatu. Sebuah tas kecil berisi ponsel jadul. Bentuknya seperti batu bata, casingnya sudah kusam. Ia kenal betul ponsel itu, dulu milik Bahi, kakaknya sendiri. Kusno menyalakan ponsel itu. Ajaibnya baterainya masih menyala. Ia pun membuka galeri dan hanya ada satu file video. Durasinya sekitar 4 menit. Dengan tangan gemetar ia menekan tombol play. Video itu buram tapi cukup jelas. Tampak Alisa berdiri di tepi sumur. Wajahnya ketakutan dan di belakangnya ada sosok laki-laki memakai sorban putih dan juga jubah hitam. Itu adalah Bahi, kakak kandungnya. Sekarang sudah waktunya. Kau adalah tumbal ketiga. Setelah ini semuanya akan tenang dan aku bisa tambah kaya.
Alisa menangis, ia pun berusaha lari, tapi bayi mendorongnya. Video itu menampilkan tubuh Alisa terjatuh ke dalam sumur. Diakhiri dengan suara tawa pelan, tawa yang sangat dikenali Kusno, tawa kakaknya sendiri. Tangan Kusno bergetar hebat, ponsel itu pun terjatuh ke lantai. Ia ingin muntah, ingin menjerit, ingin membakar seluruh rumah, tapi hanya bisa duduk diam. Dan dari luar rumah kabut turun perlahan. Di balik kabut itu ada suara langkah mendekat, suara yang sangat ia kenal. Ketika saat itu, setelah Alisa dijatuhkan ke sumur, bayi pun pura-pura menolong, lalu bayi dengan kejamnya. Saat Alisa sedang pingsan, ia menyetubuhi adik iparnya itu. Setelah ia puas menikmati tubuhnya yang cantik, ia lalu menggantungnya agar dikira orang-orang dia mati dengan bunuh diri. Ketika sudah menemukan bukti itu, saat matahari belum tinggi ketika Kusno muncul di tengah kampung. Ia dengan langkah lebar dan wajah marah padam. Tangannya menggenggam sebuah golok panjang berkarat, warisan dari almarhum ayah mereka. Di tangan satunya ia menggenggam ponsel tua yang baru semalam menampilkan kenyataan paling busuk yang pernah ia lihat. "Bayi, keluar kamu!" teriak Kusno. Suaranya menggema sampai ke ujung desa. Warga pun mulai keluar dari rumah, kaget dengan suara teriakan Kusno. Anak-anak yang sedang main kelereng di tepi jalan pun langsung kabur masuk ke rumah masing-masing. Para ibu menutup pintu perlahan, sementara beberapa bapak-bapak mulai mendekat, mencoba menenangkan. Kusno, kamu kenapa? Kamu kok bawa golok gitu? Mau apa kamu? Kusno, sadar Kus. Tapi Kusno tak peduli. Nafasnya memburu, matanya nyalang seperti orang kesurupan. Ia berjalan cepat menuju rumah bayi, rumah kayu dengan genteng merah yang selama ini terlihat angker bagi banyak warga. Dukun kampung itu memang selalu disegani, tapi juga diam-diam ditakuti. Apalagi konon katanya sering main ilmu pengasihan dan juga bisa menghilangkan orang tanpa jejak. "Bayi, keluar kamu. Jangan sembunyi." Kusno menggertak sambil mengentakkan golok ke pagar bambu rumah itu. Pintu rumah itu pun terbuka pelan. Bayi muncul dengan pakaiannya lusuh. Sorban putihnya kusut, wajahnya pucat. Ia jelas tak menyangka adiknya akan datang sekeras itu. Warga pun mulai berkerumun. "Bayi, cepat keluar kau. Keluar dan jelaskan ini semua," teriaknya lagi. Tangannya menggenggam erat ponsel itu dan mengacungkannya. Bayi pun keluar dengan langkah tergesa. Wajahnya kaget, alisnya berkerut. "Ada apa sih, Kus? Ada apa kau pagi-pagi kok marah-marah?" "Jangan panggil aku seperti itu, setan," bentak Kusno saat itu, menunjuk wajah kakaknya. "Lihat ini. Lihat video ini. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan diam setelah tahu kebenarannya?" Bayi terdiam, Kusno pun menyalakan ponsel, memutar video itu tepat di depan wajah bayi. Detik pertama suara tangisan Alisa terdengar. Detik kedua, wajah bayi dalam video muncul. Sorban putih dan juga jubah hitam yang ia pakai saat itu masih tersimpan di lemari. Wajah bayi pun langsung pucat. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu siapa yang merekam ini, Kus. Itu bukan aku itu. Itu bukan aku, Kusno. Kamu salah lihat." Bayi tergagap saat itu. "Sudahlah, kamu jangan bohong. Wajahmu ada di sini, aku. Suaramu jelas. Kau dorong dia ke sumur. Kau yang bunuh Alisa, istriku. Kau rampas hidupnya. Kau rampas jiwanya." Warga yang mulai berkumpul di depan rumah. Ibu-ibu menutup mulut, beberapa anak kecil ditarik menjauh. Asmi saat itu juga datang, namun dia berdiri di belakang Kusno, tak berani mendekatnya. Matanya mulai berkaca-kaca, ia memeluk tubuhnya sendiri.
Tubuhnya menggigil karena hawa mencekam yang kini menguasai halaman itu. Kusno, dengar aku. Aku mau jujur. Aku gak sengaja. Aku digoda sama istri kamu. Aku gak pernah ingin membunuh Alisa, kata Bahi mulai mundur beberapa langkah. Kusno menatap kakaknya dengan pandangan tak percaya. Digoda? Digoda apa? Dia tuh istri adikmu sendiri. Kau lebih tua 20 tahun dari dia. Apa yang ada di pikiranmu, ah? Waktu kau sering datang malam-malam saat ku kerja. Jadi, ini semua sudah kau rencanakan. Bayi terdiam saat itu. Warga pun mulai berbisik. Seorang bapak dari kampung sebelah mendekat dan berkata, Saya dulu sempat lihat bayi ngintip Alisa waktu mandi, Pak. Pasti pancuran. Tapi saya kira cuma salah lihat. Kusno menoleh, matanya semakin tajam. Gus, aku hilaf, Gus. Aku kesepian. Selama ini aku hidup sendiri. Aku tak punya istri. Tapi Alisa, dia terlalu cantik, terlalu suci. Dan aku pikir kamu juga kan belum dikaruniai anak. Jadi siapa tahu. Gila kamu ya. Gila kamu, Mas. Gila. Tapi bukan aku yang mau, Gus. Itu suara itu. Suara dari sumur. Dia bilang aku harus miliki dia. Aku harus buat dia jadi bagian dari penjaga tanah ini. Omong kosong kamu, Mas. Kamu pasti pakai ilmu hitam kan? Kau pakai jambi-jambi terkutuk dari leluhur kita. Agar kamu bisa merasakan tubuh istriku kan, Mas? Dasar bangsat kamu. Kusno, Gus, sudah Gus. Tenangkan dirimu. Serahkan ke Pak Lurah. Ucap beberapa lelaki mencoba menahan Kusno. Namun Kusno saat itu seperti kesurupan. Tenaganya meledak seperti orang kerasukan. Satu ayunan tangannya pun melepaskan pelukan 3 lelaki dewasa. Dengan kecepatan marah yang mengerikan, ia melompat ke arah Bahi yang sudah mencoba lari ke belakang rumah. Golok itu meluncur dengan deras. Dan saat itu, brak! Golok itu menebas bahu kiri Bahi, dalam dan juga bersih. Darah pun menyembur mengenai pagar bambu, tanah dan juga kaki Kusno sendiri. Bahi menjerit keras, tubuhnya ambruk ke tanah. Tangannya menekan luka yang terus mengucur. Ia berguling sambil mengerang. Matanya tak fokus menatap langit. Warga pun semakin ramai, teriakan bercampur tangis. Anak-anak menangis, ibu-ibu menutup wajahnya. Dan lelaki-lelaki akhirnya berhasil menjatuhkan Kusno dan merebut golok dari tangannya. Tapi Kusno saat itu masih meraung. Lepaskan aku. Dia bunuh istriku. Dia rampas hidup kami. Dia setan. Aku harus bunuh dia. Pak Lurah datang tergopoh, membawa 2 hansip. Cepat, tangkap Kusno. Tapi obati dulu si Bahi. Lalu panggil mantri kampung. Beberapa lelaki membawa Bahi yang kini pingsan ke balai desa. Darahnya menetes di panjang jalan. Warga pun mengikuti dari belakang seperti arak-arakan duka yang janggal. Kusno digiring ke balai. Tangannya diikat tapi wajahnya masih penuh amarah dan nafasnya masih berat. Asmi berjalan pelan di belakang mereka. Ia tidak menangis, tapi di matanya ada luka lama yang selama ini ia sembunyikan. Karena di dalam hatinya ia tahu, malam-malam dulu Alisa pernah bercerita bahwa memang kakak iparnya sering duduk terlalu dekat, sering menatap aneh, sering menyentuh lengan tanpa alasan. Tapi Alisa bilang, Mi, kamu jangan cerita ke Mas Kusno ya. Aku gak enak. Aku takut terjadi salah paham. Biar aku aja yang sabar ya, Mi. Ucap Alisa kepada Asmi saat itu. Dan kini malah kesabaran itu membawanya ke kematian.
Hari itu seluruh desa geger. Balai desa penuh sesak. Pak Lurah memanggil pihak kepolisian dari kota. Kusno duduk di sudut ruangan dengan tangan terikat kain. Matanya masih menyala di depannya. Pak Lurah membuka isi ponsel dan memutar ulang video itu di depan semua orang. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang bisa menyangkal. Dan pada malam itu, angin kembali berdesir dari arah sumur. Ada suara lembut seperti perempuan menangis, dan juga suara tawa pelan. Tawa yang pernah direkam dan kini kembali menghantui seluruh desa. Suasana di balai desa mendadak senyap, seperti ditelan bumi. Video yang diputar dari ponsel tua itu menjadi saksi terakhir sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat. Semua warga yang hadir di ruangan itu pun diam mematung. Tidak ada yang bersuara, mata mereka terpaku pada layar kecil yang merekam detik-detik kematian Alisa. Dengan wajah bayi, suara bayi, dan tangan bayi yang mendorong perempuan malang itu ke dalam sumur. Lalu dengan liciknya ia menggantungnya. Pak Lurah pun menunduk, bibirnya bergetar. Ia mematikan ponsel dan menaruhnya di meja kayu yang berderit. Beberapa warga menutup wajah. Sebagian lagi menatap kosong ke lantai. Tangis kecil terdengar pelan dari sudut ruangan. Asmi, adik Alisa, berdiri perlahan, wajahnya sembab. Tubuhnya menggigil. "Pak, saya mau bicara. Saya mau jujur," katanya dengan pelan, nyaris tak terdengar. Semua mata pun menoleh ke arahnya. Asmi menelan ludah, lalu melanjutkan. "Kak Alisa dulu pernah cerita ke saya. Waktu itu, saya pikir dia cuma capek. Tapi ternyata semuanya benar, Pak." Tangisnya mulai pecah, bahunya terguncang, suara pun tercekat. Dia bilang, Mas Bayi suka datang ke rumah waktu Mas Kusno kerja. Bilangnya mau ngobrol, tapi matanya aneh, tatapannya beda. Kadang duduknya terlalu dekat, kadang juga pura-pura nyenggol tangan, paha. Kak Alisa gak enak hati. Dia takut salah paham, takut kalau nanti bilang malah dibilang fitnah, nanti malah ribut sama suami sendiri. Jadi dia pendam semua itu sendiri dan menceritakannya kepada saya, adiknya. Warga pun mulai terisak. Beberapa ibu-ibu menggeleng tak percaya. Lelaki-lelaki tua memejamkan mata. Pak Lurah menunduk lebih dalam seperti tak tahan mendengar pengakuan itu. Asmi pun menyeka air matanya lalu berkata lagi. Kali ini dengan suara gemetar tapi jelas. Kak Alisa bilang, Mas Bayi atau Pak Bayi pernah ngancam dia. Katanya kalau Kak Alisa gak mau nurutin, dia bakal dikirimi santet, bahkan dibunuh dengan lebih kejam. Kak Alisa takut, tapi dia juga hamil waktu itu. Dia bilang dia ingin kuat, ingin lewati semuanya, biar bisa kasih cucu, anak. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Kusno. Hamil? Jadi Alisa hamil? Kusno berdiri perlahan. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang tak lagi bisa dibendung. Dia hamil, Mi. Asmi mengangguk pelan. Iya, Mas. 3 bulan. Jadi dia harap, Mas, supaya dia bisa kasih cucu kepada ayah kita dan juga anak bagi Mas Kusno. Karena dulu kan selalu keguguran. Dunia Kusno runtuh seketika. Matanya memerah, nafasnya berat. Semua jerit dalam dadanya selama ini tiba-tiba meledak. Ia meraung dan dengan kekuatan yang luar biasa, ia mengempaskan tali ikatanya. 3 orang yang mencoba menahannya pun terpental. Warga menjerit panik. Pak Lurah mencoba berdiri, tapi Kusno lebih cepat. Golok yang tadi disimpan di sudut ruangan diambil dengan satu tangan,
tanpa kata, tanpa suara, tanpa ragu. Bayi yang duduk lemah di pojok balai desa, ia pun langsung diseret oleh Kusno keluar ruangan. Ia meraung ketakutan, tangannya yang luka memegangi pundaknya yang masih dibalut kain seadanya. Tapi Kusno tak peduli. Ia menyeret kakaknya sendiri ke pelataran balai desa, seperti menyeret bangkai yang busuk. Warga pun berlari keluar berteriak histeris. Asmi menutup wajahnya dengan kain. Anak-anak menjerit ketakutan. Tapi Kusno, ia tak berhenti. Di tengah lapangan di bawah pohon beringin tua, Kusno menjatuhkan bayi ke tanah. "Dengar ini bajingan. Kau rampas istriku. Kau buat dia ketakutan. Kau perkosa dia dengan ancaman. Kau bunuh dia. Dan sekarang kau rampas anakku juga." Bayi merangkak memohon, tapi Kusno mengangkat goloknya dengan tinggi. "Dosa ini milikmu sendiri ya bangsat." Dan dalam satu ayunan cepat, golok itu meluncur tepat di leher dari bayi. Suara menggorok terdengar jelas, darah menyembur ke tanah. Mengenai kaki Kusno, leher bayi pun robek dalam sekali. Tubuhnya kejang lalu diam, mulutnya terbuka, matanya membelalak. Tak ada lagi suara, tak ada lagi permohonan. Hanya diam dan darah yang menggenang. Semua warga menjerit ketakutan, beberapa jatuh terduduk. Ibu-ibu menangis histeris. Anak-anak dipeluk erat agar tak melihat. Asmi pun terduduk lemah saat itu. Ia menangis sekencang-kencangnya. Pak Lurah hanya bisa berdiri kaku, hansip-hansip mematung. Tak ada yang berani mendekat. Hingga beberapa menit kemudian, suara sirine pun terdengar. Polisi datang terlambat, mobil patroli berhenti di depan balai desa. Dua petugas berlari melihat mayat bayi yang sudah berlumuran darah dan Kusno yang berdiri kaku dengan golok meneteskan darah. "Turunkan senjatamu," teriak polisi itu. Tapi Kusno tidak melawan. Ianya meletakkan goloknya ke tanah lalu mengangkat tangannya perlahan. "Aku menyerahkan diri. Aku minta maaf," ucapnya dengan pelan. Polisi pun langsung memborgol tangan Kusno, membawanya masuk ke mobil. Tapi sebelum masuk, Kusno sempat menatap sumur tua di kejauhan. Di sanalah semuanya bermula, dan mungkin di sanalah Alisa sekarang tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena dendamnya telah dibalaskan. Dalam mobil, Kusno memejamkan mata. Ia teringat wajah Alisa, wajah cantik yang selalu menyambutnya pulang. Wajah yang tak pernah mengeluh, tak pernah marah, hanya takut ia menyesal. Menyesal tak pernah menyadari apa yang istrinya alami selama ini. Ia juga teringat bisikan diri Alisa pada suatu malam. "Mas, kalau aku mati duluan, jangan tinggalin aku sendiri ya mas." Kini Kusno tahu, ia memang tidak meninggalkannya. Ia hanya terlambat datang. Cerita pun selesai. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak sampai habis kisah ini. Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Akhir kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.